Halo, selamat datang di podcast gajian, podcastnya Makin Mahir. Hari ini kita ketemu lagi, akan ngobrolin soal Pertalite, bensin, solar langka. Solar langka. Oke. Jadi jadinya podcast penuh energi. Energi SDA. SDA, podcastnya Pertamina. Belum ada loh itu, Mas. Belum ada ya. Belum ada. Nah, Pertamina boleh jadi sponsor kok. Enggak. Nah, kita akan ngomongin soal sebenarnya isunya katanya tanggal 29, semoga tayangnya kita sebelum 29 ya. 29 Desember akan ada mogok kerja karyawan. Kata siapa? Mogok kerja, Mas. Kata siapa? Kata media. Kata media. Kata admin yang nyiapin materi. Oke. Nah, ini kalau salah informasi yang disalahkan adminnya. Oke. Saya kan cuma bicara kan ya, gitu. Nah, katanya mau mogok kerja karena nggak ada kesepakatan antara pihak serikat pekerjanya sama pemilik usahanya. Oke. Mungkin soal duit, Oke. mungkin soal duitnya nggak cocok gitu, soal gaji gitu. Nah, sebenarnya kalau di mata HRD itu boleh nggak toh mogok kerja? Mogok kerja Iya. sebetulnya di dalam undang-undang itu diatur kok, Mas Budi. Boleh. Boleh. Oke, Ada. yuk. Kan belum selesai ngomongnya. Oh iya. Ada aturannya Oh, gitu iya. loh. Ada aturannya. Apa? Itu kan mengacu kalau mogok kerja berkaitan dengan karyawan. Karyawan Iya. undang-undang mengatur karyawan di Undang-Undang Nomor 13. Heeh. Pasal berapa lupa saya pasal berapa itu. Pasal berapa ya? Iya. Undang-Undang Nomor 13 Oh, iya. pasal 23. Oh iya. Salah, pasal 1 ayat pasal 1 nomor 23. Oh iya. Kalau enggak salah. Bunyinya? Oh. Lupa dong. Itu ada tapi pernah baca. Tapi pernah baca yang namanya mogok kerja itu ada aturannya, tapi juga harus memuat beberapa hal. Apa itu? Kayak gitu, yang pertama ada yang namanya mogok kerja harus sah. Sahnya? Enggak, sahnya itu berarti yang mogok yang dia lakukan itu udah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aturannya kayak gitu. Oke. Kemudian setelah sah tentunya juga ada tentang tata tertibnya. Heeh. Ada tata tertibnya, itu berarti mogok kerja harus dilaksanakan dengan tertib, dengan damai, tidak ada kerusuhan, harus ada oke, yang oke, menjamin. Mogok kerja itu bukan demo kan? Bukan dong. Tapi biasanya Biasanya plus demo. ada plus-plusnya. Tapi enggak semua. Enggak semua. Kemudian yang setelah itu yang ketiga itu ada perundingan yang gagal. Oh. Jadi yang pertama kan tadi harus sah dulu ya. Sah dulu. Kalau bikin demo harus sah. Kemudian kalau bikin bukan demo apa mogok kerja. Mogok kerja. Mogok kerja harus sah. Kemudian mogok kerja itu harus tertib sesuai aturan. Kemudian mogok kerja itu harus dilakukan kalau tidak ada perundingan yang tidak ada ketemu nih. Kalau perundingannya gagal. Udah coba untuk ngobrol tapi nggak ketemu jalan tengahnya, akhirnya mungkin dengan mogok kerja dulu. Nah, dengan cara apa? Kita memberikan apa? Izin itu kepada perusahaan dan disnaker dulu. Tembusannya ke situ, mengajukannya ke situ, Mas Budi. Jadi boleh mogok kerja itu. Ya. Boleh. Jadi boleh tapi dengan syarat-syarat tadi dan harus izin dulu. Harus izin ngasih dulu. Tahu sama pemilik usahanya bahwa Pak besok saya mau mogok kerja gitu ya. Iya. Ya kan panjang alurnya. Kalau itu nanti dibedahkan panjang di undang-undang. Gitu. Tapi sebenarnya mogok kerja memang dalam aturan ada gitu ya. Ada. Nah, biasanya tuh alasan-alasan mogok kerja seringnya loh. Nanti takutnya disalahin sama saya ya. Seringnya kan masalah soal negosiasi gaji. Paling sering gaji. Kenaikan gaji, kemudian fasilitas dan lain sebagainya. Upah kesejahteraan lembur, lah ya. yang Nggak ada hubungannya sama kesejahteraan karyawan gitu, biasanya itu yang jadi masalah gitu. Betul. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau kita mengajukan untuk naik gaji? Itu naik gaji adalah hak semua orang, termasuk saya. Iya. Oke. Saya juga. Semua orang punya hak, semua karyawan punya hak untuk naik gaji, tapi kan situ kan prosesnya kan panjang. Tapi boleh toh. Boleh. Tapi masalahnya setuju atau enggak? Ya
terserah pihak perusahaan. Terserah yang kuasa. Terserah yang kuasa. Ya, harusnya kan memang kita kalau naik gaji harus ada Prosedurnya, prosedurnya kan. Gimana? Ada prosedurnya kan minta gaji. Kalau minta gajinya ya tentunya kan Mm-mm. kita kan perundingan dulu kepada perusahaan. Mm-mm. Didasarkan dengan beberapa alasan yang banyak banget kan. Berdasarkan ini upah minimum. Oh iya, kan kita mesti naik ya setiap tahun. Iya. Kan ada UMP ya, Betul. UMP sama UMK. Cuman kan kadang kayak tahun ini naiknya cuma ya Ya, gitulah, berapa ya? 20.000 gitu kan. 20.000. Kan ngerasa nggak cukup sampai kita ngajuin untuk naik gajinya lebih gitu. Iya, itu. Boleh. Nah, itu kan harus dilihat dulu. Kita minta gaji juga itu kan hak kita, tapi kita Betul. juga harus melihat dong kemampuan perusahaan, kemampuan tempat kita bekerja. Oke. Kayak gitu kan. Biar kalau naik gaji itu ada alasannya itu ada Masuk ininya. akal. Masuk akal. Alasannya itu kan gitu. masuk akal Mas Budi kayak gitu. Ya kan semua yang berhubungan sama uang masuk akal dong. Ya kan masuk akal di kita di Oh, jajaran gitu. atas belum tahu. Oh iya. Kayak gitu jelas dari upah minimum. Kemudian juga dari beban kerja juga. Oh, kerjanya ditambahi kok gaji nggak naik, kita Iya. boleh nuntut ya, kita boleh, ada hak sebetulnya. Tapi kan ada gini Mas, ada ketakutan. Nah, ini pengalaman, cerita dari teman. Oke. Cerita lo ya nih ya, Cerita. bukan saya ya. Itu kan pengen naik gaji, kemudian perundingannya tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya pilihannya adalah tetap bertahan dengan yang ada atau resign atau pergi gitu. Berarti posisi karyawan jadi posisi yang kurang aman. Ya nggak semuanya. Itu kan dari perspektif karyawan ya. Iya kan saya emang Ya, karyawan. Oke, dari karyawan kan bisa Iya. aja kayak gitu kan, kalau pilihannya resign atau tetap tapi dengan gaji keadaan yang kayak sama gitu, gitu. dengan yang sama. Tapi kan dari perusahaan juga, perusahaan kan melihat-lihat dulu nih, ini karyawan layak nggak nih dapat gaji besar. Kalau menurut Mas Dun saya layak. Enggak. Oh, Enggak. terima kasih. Layak dong, layak. Oh, layak. Layak. Masalahnya gini kan, kalau ini dari perusahaan ya, ada perusahaan yang memang anggaran kita terbatas. Kamu mau minta tinggi, kita emang nggak bisa bayar gimana? Ya kan kadang karyawan punya hitung-hitungan, wah mampu nih kalau saya minta Ya kan menurut nih. karyawan, dari perusahaan belum tahu yang Ya kalau perusahaan yang bilang nggak mampu. Yang kelihatannya naik, cuman minta naik gaji kan ini Mas Budi. Iya. Tapi Mas Budi ini cerita ke teman-teman lain. Oh. Semuanya jadi ikut naik kan. Oh, Oke, gitu. kalau karyawan di kantor cuma 5, oke lah. Karyawan di kantor cuman karyawan atau operator produksi jumlahnya ribuan, satu dinaikin semuanya minta naik. Gimana kan? Kan perusahaan juga gitu. selain dilihat dari situ, perusahaan juga lihat nih, ini kira-kira Mas Budi kalau resign dari sini apa yang terjadi sama perusahaan nih. Kalau memang Mas Budi ini berkualitas, Mas Budi punya posisi yang penting gitu. Pasti. Misal kayak gitu kan, perusahaan juga akan pikir-pikir nih kalau ngelepasin Mas Budi gitu aja kan. Mesti akan dirayu-rayu gitu ya. Mesti kan dirayu-rayu kalau memang Mas Budi penting. Coba dong saya dirayu. Nggak mau laki-laki. Oke, jadi intinya adalah mogok kerja tuh boleh dengan syarat-syarat tertentu. Dan kalau mogok itu bareng-bareng, jangan sendiri. Bareng-bareng, kalau sendiri kan izin. Namanya izin itu. Terus tergabung di serikat pekerja ya. Jadi yang bertanggung jawab itu dalam bentuk sebuah kelompok gitu, enggak individu. Kan takutnya kayak misal kita mogok ditandai nih, ini besok coret gitu. Bisa jadi. Mungkin ikut serikat pekerja lebih aman mungkin ya. Ya kalau benar-benar nggak bikin keonaran sih aman. Tapi kalau bikin keonaran malah jadi provokator. Ya, istilahnya tuh kalau di serikat pekerja itu berarti kan kita kalau misal ada hak yang dilanggar tuh ada teman-teman yang bisa memperjuangkan. Betul. Gitu ya. Mogok boleh, minta gaji boleh, naik gaji boleh. Tapi ditentuin atau dikabulkan belum tentu. Harus alasannya kuat. Iya. Dilihat dari karakter perusahaannya juga. Karakter perusahaannya. Terus fungsinya HRD ngapain? Fungsinya HRD kan HRD punya 2 muka Mas. Oh iya, mukanya emang 2. Mukanya 2 kan. Iya. Ya memang harus bermuka 2 kalau perusahaan yang
Kalau mogok kerja, HRD ikut mogok kerja nggak? Nah, HRD kan di sini kan bermuka dua. Kayak gitu kan. Gimana? Ya kita kan pengennya juga aman. Berarti mungkin kalau mogok kerjanya itu 2 hari mogok, 2 hari berangkat. Nah, iya. Sehari mogok, sekali berangkat. Hari berangkat. Ya kalau di sini kan HRD kan sebagai ini kan tangan kanan perusahaan kan. Jadi gitu. fasilitator ke Berarti nggak ikut mogok. karyawan. Kalau saya pribadi ya, Iya. enggak dong. Enggak. Berarti tidak loyal dia sama teman-temannya. Ya loh, kita kan Loyalnya ada sama perusahaan. ya kan kita kan juga butuh nasi, Makan. Mas. Butuh makan. Polos ya. Iya. Polos Kalau banget. HRD minta naik gaji, mintanya gimana? Kan kalau kita kan ngobrolnya sama HRD nih. Oke. Nah, kalau HRD meminta naik gaji, Kalau staff ya ke manajernya dong. kalau udah jadi manajer, ya minta ke dirutnya dong. oh gitu. Enggak balik jadi ngobrolnya sama karyawan. Oh ya kebalik dong. Oh, gitu ya. Iya dong. Oh, boleh. Oke. Itu Polos teman-teman. banget Itu ya tadi teman-teman bahwa kalau dari kasusnya Pertamina itu karena mungkin kasusnya udah sangat kompleks gitu ya. Dan Pertamina kan perusahaan gede ya, BUMN lagi gitu kan. Masalahnya tuh Pertamina itu kan ada kerjasama kan yang milikin SPBU nggak 100% Pertamina kan, swasta ada banyak. swasta juga kan, jadi sudah sangat kompleks lah ya masalahnya. Nah, Iya. tapi buat teman-teman yang punya rencana untuk mogok kerja, boleh, Boleh. tapi mungkin dirundingin dulu aja ya, jangan sampai Dirundingin. mogok ya. Iyalah. Biasanya mogok itu di industri-industri kayak manufaktur gitu ya, industri ya, produksi lah ya kebanyakan ya. Kalau kalian masih di industri yang startup mau mogok ya perusahaannya mati. Ya iya. Gitu ya. Kalau naik gaji boleh aja, tapi ya disampaikan dengan baik, kemudian alasannya harus masuk akal. Betul. Masuk akal. Perlu nggak sih ngajuin rincian? Saya tuh punya tanggungan segini Pak, jadi kalau gajinya segini nggak cukup gitu. Ditanya boleh? Boleh. Boleh. Tapi kalau itu nggak tahu ya kita bisa di follow up sama perusahaannya apa enggak. Oh gitu ya. Gitu. Oh gitu. Oke. Jadi intinya siapin aja alasan kenapa kalian minta gaji gitu ya. Nah, Oke. naik gaji harus ada alasan yang kuat kan. Harus ada alasan yang kuat dan harus ngerasa bahwa kalian tuh penting. Penting. Cuma masalahnya tuh kita ngerasa penting ternyata nggak penting. Katanya nggak penting. Emang Oke. untuk menginginkan memperjuangkan hak susah. Susah ya. Susah. Oh iya. Oke. Tapi kalau dituntut kewajiban Oh, gampang sekali. Gampang. Jadi intinya jadi pengusaha, jangan jadi karyawan. Semuanya jadi pengusaha. Iya. Gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di podcast gajian selanjutnya. Masih akan ngebahas soal isu-isu soal dunia kerja yang lainnya. Gitu. Oke, dadah semuanya.